Halo saudara-saudari yang terkasih pada Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini izinkan saya membacakan lagi 3 paradigma dalam dialog antar agama yang dilanjutkan dengan hari yang kemarin seperti yang telah saya bacakan kemarin. Kali ini saya akan memberikan sebagai bab 2 untuk bacaan saya kemarin. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung mempresentasikan buku ini. Dibuat dari Romo Rukianto SJ atau dikenal Bapak Bernardus Agus Rukianto SJ. Tiga paradigma dalam dialog antar agama. Kemajemukkan agama seringkali melahirkan konflik dan berbagai pemikiran yang menghantar agama-agama pada sikap fanatik dan ketertutupan terhadap agama-agama lain. Sikap macam ini membuat konflik tidak dapat dielakkan dalam kehidupan keberagaman. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi munculnya konflik dalam agama-agama itu? Ada 3 paradigma dialog antar agama, yaitu eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Ya, di sini ada eksklusivisme. Eksklusivisme dimengertikan sebagai paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat, menjauhkan diri dari mengasingkan diri, dan mencegah masuknya, mengecualikan, mengucilkan, menutup pintu bagi, singkatnya, eksklusivisme adalah paham yang menutup diri dari agama-agama lain dan memandang agamanya sebagai satu-satunya benar menuju jalan keselamatan. Eksklusivisme ekstrim, hanya agama tertentu saja yang memiliki kebenaran agama. Agama lain salah dan warganya harus ditobatkan. Eksklusivisme moderat, hanya dalam agama tertentu terdapat dan terpelihara kebenaran agama secara utuh seperti yang diwahyukan oleh Tuhan. Ya. Selanjutnya, eksklusivisme terdapat dalam agama besar di dunia, tetapi dengan kadar yang berbeda-beda. Setiap penganut agama memiliki iman yang eksklusivisme, artinya memiliki keyakinan yang teguh bahwa agamanya inilah yang membawa keselamatan, bukan yang lainnya. Di dalam agama Katolik, kita meyakini Yesus sebagai utusan Allah yang membawa keselamatan. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes bab 14 ayat 6. Tetapi sama seperti Yesus, pewartaan akan kabar gembira keselamatan terwujudnya dengan cinta kasih. Paradigma eksklusivisme dalam setiap agama melahirkan sejumlah konsekuensi yang tidak hanya merusak hubungan antar umat beragama itu sendiri, melainkan juga sikap ini mematahkan dan menghancurkan relasi antar sesama manusia, sebab sikap yang menganggap agamanya sebagai satu-satunya yang benar tidak memungkinkan lahirnya dialog dengan agama-agama lain untuk saling mengerti, saling memahami, dan saling menghargai antar satu dengan yang lain itu karena pengakuan terhadap adanya kebenaran dalam agama-agama lain
itu jauh dari harapan. Akibatnya muncul sikap intoleransi, kesombongan, dan penghinaan terhadap agama-agama lain. Yang kedua, inklusivisme. Inklusivisme, paradigma inklusivisme dimengerti sebagai paham yang mengatakan bahwa agamanya memiliki kebenaran, tetapi dalam kelompok-kelompok lain itu terdapat unsur-unsur kebenaran. Tampaknya paham inklusivisme ini menghadirkan sebuah pemahaman yang universal dengan mengakui adanya kebenaran dalam agama-agama lain. Di dalam pandangan Katolik juga, manusia diselamatkan hanya melalui Kristus, tetapi Allah ingin menyelamatkan semua orang. Maka yang tidak mengenal Kristus diselamatkan dan melalui agama-agama, bukan Kristen tanpa mereka menyadari, diselamatkan oleh Kristus. Jadi, ditekankan lagi bahwa Allah ingin menyelamatkan semua orang, maka orang yang tidak mengenal Kristus dapat diselamatkan. Dan melalui agama-agama, bukan Kristen tanpa menyadari, diselamatkan oleh Kristus. Anonimus Christian. Inklusivisme dapat ditemukan di ajaran gereja. LG 15. Ya, selanjutnya pengakuan bahwa adanya kebenaran dalam agama-agama lain bukanlah sebuah pengakuan yang lengkap atau penuh, melainkan sebuah pengakuan yang berasal sial. Raimondo Panikkar, paham inklusivistik mengandung konsekuensi yaitu melahirkan sikap kesombongan karena kelompok itu sendiri menganggap memiliki sikap toleransi sedangkan yang lain tidak. Ya, ada dua tipe inklusivisme di sini. Fulfillment atau pengendapan. Di dalam paham ini, agama lain akan digenapi di dalam agama Katolik, sama seperti Kristus yang tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi mengendapinya. Preparatory, persiapan, atau di bahasa Inggris kan prepare. Di dalam bahasa atau paham ini, agama lain hanyalah persiapan bagi datangnya agama yang utama, yakni Katolik. Di dalam paham ini, agama lain dipandang memiliki nilai-nilai serupa dengan agama Katolik. Selanjutnya, pluralisme. Pluralisme agama merupakan sebuah paham yang mengakui bahwa semua kelompok keagamaan memiliki ajaran dan praktek religius yang valid atau disebut sah. Oleh karena kelompok-kelompok tersebut memiliki ajaran yang valid dan sah, maka paham ini menekankan kesetaraan hak semua agama untuk mengungkap diri sebagai jalan keselamatan atau pemikiran yang benar. Dalam iman Katolik, pluralisme agama menunjukkan bahwa Allah sesungguhnya sudah berkarya di dunia untuk menyelamatkan manusia yang hanyalah salah satu di antara utusan tersebut atau utusan Allah tersebut. Ya, lanjut. Paul Knitter, pengakuan kesetaraan hak dalam agama-agama. Pertama-tama bukan untuk merealisasikan bahwa semua agama itu memiliki kebenaran yang sama baik dan melainkan pengakuan kesetaraan hak dalam level dialog. Artinya, dengan cara seperti ini, agama-agama yang berbeda dimungkinkan untuk merealisasikan dirinya
dalam melahirkan dialog untuk mencapai sebuah pemahaman dalam realitas dalam perbedaan yang ada pada setiap agama. Dengan cara seperti inilah, mustahil setiap agama berada dalam posisi ketidakmengertian antara satu dan yang lain. Ya, pluralisme tidak menyamaratakan semua agama. Semua agama sama saja. Tergantung sikap ini terbuka, tetapi menghargai kekhasan agama yang berbeda-beda. Ya, teologi pluralis mengakui bahwa Allah sebagai sumber kebenaran dan transformasi memiliki banyak pengungkapan akan kebenaran dan bentuk-bentuk transformasi lainnya. Teologi pluralis ini tidak hanya mengakui adanya berbagai perbedaan antar agama yang mencolok, bahkan tak terbandingkan dari berbagai agama yang mencolok, tetapi juga mengakui nilai dan keabsahan dari dunia serba berbeda ini. Agama-agama lain bukan hanya berbeda, namun bisa juga sangat bernilai. Ya, teologi pluralistik mendorong agar umat beragama mengkomunikasikan dan membagikan kandungan yang bernilai dari agama mereka. Yang bernilai dari agama mereka itu agama-agama harus berdialog. Kebenaran setiap agama bukan untuk dirinya sendiri, mengabaikan yang lain, tetapi dipertemukan sehingga terjadi proses belajar dan memperdalam kebenaran masing-masing. Hakikat agama jelasnya relasional dan dialogis. Jadi, semua agama perlu berbicara dan bertindak bersama. Perbedaan dalam masing-masing agama tidak menghalang-halangi hubungan antar sesama di antara mereka. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang masih tertutup? Kita harus belajar bersikap terbuka, antar menghargai, mengakui perbedaan agama lainnya, dan kita juga tidak menjadi kehilangan iman atas agama kita sendiri. Dan tidak absolut, hanya agamaku yang paling benar. Tidak absolut itu seperti itu. Tetapi juga tidak relatif, semua agama sama saja. Kita mau saling belajar, saling melengkapi, mutual encouragement. Dialog hanya mungkin kalau kita meyakini bahwa iman kita sendiri dan sikap kita yang terbuka. Nah, di sini ada 3 yang dari pembahasan-pembahasan tadi di sini. Baik, sekarang pengertian dialog. Pengertian dialog kita komunikasi yang mendalam, memiliki tingkat dan kualitas yang tinggi, mencakup kemampuan untuk mendengarkan. Jadi berdialog itu tidak hanya kita menyampaikan apa yang ada di agama kita, melainkan kita juga harus mendengarkan. Dan dalam dialog itu dibutuhkan kemampuan secara bebas dan kreatif memahami, kemampuan untuk saling menyimak secara seksama pendapat pihak lain yang berbeda, menunda pendapat kita sendiri. Dan selanjutnya, ini dari
syarat berdialog. Jadi ada beberapa syarat kita untuk berdialog. Jadi kita tidak asal berdialog, di situ juga kita harus belajar meminta, bahwa kita harus meminta keseimbangan sikap. Jadi kita harus jujur, menghindarkan kebiasaan mengkritik, mau terbuka, mau mendengarkan, dan tidak egois. Dan meminta kemantapan dan menolak indiferentisme. Iman akan mendapatkan dimensi baru saja pada saat menemukan kehadiran yang hadir dan misteri Yesus Kristus di luar batas-batas gereja. Indiferentisme harus dicegah. Sebagai pandangan ini, selain mengantar kepada sikap acuh tak acuh, juga menampilkan sikap menggampangkan sekaligus menyederhanakan, simplifikasi pandangan tentang agama-agama sebagai sama saja semuanya. Tidak menghendaki teologi universal dapat mengarah pada sikap indiferen. Lanjut. Kita lanjut dialog dan religiositas. Dasar dialog adalah religiositas. Agama lebih memperhatikan struktur institusional, aturan dan ideologi, sehingga yang dimunculkan adalah perbedaan yang tidak terjembatani. Religius sendiri adalah sesuatu yang lebih melihat aspek dari lubuk hati, di mana setiap orang berjumpa dengan Tuhan. Di dalam hatinya itu, setiap orang menyadari memiliki kesamaan sejati, yakni dipanggil untuk menuju pada Tuhan. Selanjutnya, peran dialog dalam pluralitas religius. Ya, peran dialog dalam pluralitas religius. Bagaimana peran gereja dalam membangun dialog di tengah realitas kemajemukan agama-agama? Paus Fransiskus II merupakan salah satu tokoh yang menekankan dialog sebagai jembatan menuju perdamaian antar sesama manusia. Yohanes Paulus II mengajak gereja secara aktif melibatkan diri sepenuhnya dalam membangun dialog dengan agama-agama lain. Ya, selanjutnya keterlibatan gereja dalam membangun dialog dengan agama-agama lain merupakan suatu pengakuan bahwa hanya dengan dialog, kelompok-kelompok keagamaan dapat saling mengerti, saling memahami antara satu dan yang lainnya. Dan keterlibatan gereja dalam mengupayakan lahirnya perdamaian melalui dialog merupakan suatu ungkapan imannya akan kasih Allah. Iman yang memperbarui kehidupan. Selanjutnya, dialog juga merupakan unsur mendasar bagi gereja, sekaligus sentral dalam pemikiran etis umat manusia. Sebab setiap orang ingin mengenal apa yang baik dan benar dan adil dalam pribadi maupun kelompok. Ya, hanya dialog memungkinkan manusia dari pihak dimanapun mengakui serta menerima secara terbuka adanya perbedaan sekaligus berusaha mencari apa yang dibutuhkan oleh setiap manusia di tengah segala perbedaan yang ada. Kendati pun usaha ini kadang berada dalam situasi ketegangan.
Ya, lanjut. Dialog antar agama bukan saja bertujuan menciptakan satu agama tunggal dan final, melainkan kepelbagaian yang semakin berkembang dan berarti dalam agama-agama. Dialog korelasional ini harus disertai dengan tanggung jawab global dan karena itu pendekatnya bukanlah excelsiosentris dan kristosentris atau toesentris melainkan sotersentris. Dasar bersama bagi dialog antar agama adalah soal-soal penderitaan manusia, kerusakan ekologi atau dengan kata kesejahteraan manusia dapat dan di dalam lingkungannya. Ya, lanjut. Dasar bersama dialog ini penting ditetapkan agar tidak terjadi kelesuan atau kesepian moral sehingga dapat menjadi keputusan etis bersama demi kesejahteraan manusia dan bumi. Terobosan konkret yang dapat dilihat adalah merumuskan suatu etika global bagi tindakan bersama. Etika global ini dapat menjadi kenyataan jika dilakukan dialog global terlebih dahulu, sehingga akhirnya tanggung jawab global dapat dilakukan bersama. Di sini menjadi religius berarti menjalankan kehidupan yang bertanggung jawab secara global. Ya, dengan tanggung jawab global yang menjadi tugas etis bersama, maka semua umat beragama bisa lebih saling menghidupi dan saling memperbarui. Di sini ada bentuk-bentuk dialog, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa dialog yang harus kita komunikasikan kepada umat beragama lain. Salah satunya di sini pengertiannya dialog kehidupan di mana masing-masing memelihara solidaritas dan keberagaman atau kebersamaan. Dialog dalam tindakan lewat kerjasama mengusahakan kedamaian dan keadilan. Dialog iman, spiritualitas lewat ibadah dan doa bersama dari beragam agama. Dan dialog teologis melalui percakapan di mana para ahli mempercakapkan ajaran agama mereka masing-masing. Tujuan dialog, memupuk persaudaraan lintas agama, merayakan bersama Hari Raya Agama dan Nasional, menghindarkan sikap intoleran atau tidak peduli, dan mencegah konflik komunal, dan mengupayakan keadilan sosial dengan merancang berbagai pendekatan konstruktif terhadap masalah-masalah sosial. Di sini ada masalah relasi antar kelompok. Masalah dalam relasi antar kelompok ini tidak cukup memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang agama-agama lain secara benar dan seimbang akan menyebabkan kurangnya penghargaan dan sekaligus akan munculnya sikap curiga yang berlebihan. Perbedaan kebudayaan karena tingkat pendidikan yang tidak sama, juga masalah bahasa yang sangat peka dalam kelompok-kelompok tertentu. Faktor-faktor sosial, politik yang beban ingatannya traumatis akan konflik-konflik dalam sejarah. Selanjutnya, di sini ada
pemahaman yang salah mengenai beberapa istilah yang biasa muncul dalam dialog, misalnya pertobatan, pembaptisan, dan sebagainya. Rasa diri cukup dan paling sempurna, sehingga memunculkan sikap-sikap defensif dan agresif, dan yang kurang yakin terhadap nilai-nilai dialog antaragama. Sejumlah orang menanggapinya sebagai tugas para ahli atau melihat dialog sebagai tanda kelemahan atau malahan pengkhianatan iman. Kecenderungan berpolemik bila mengungkapkan keyakinan gagasan. Permasalahan zaman sekarang itu ada di materialisme, sekularisme, acu tak acu dalam beragama, hidup beragama, banyak sekte-sekte keagamaan fundamentalisme yang memunculkan kebingungan dalam persoalan-persoalan tertentu. Sikap tidak toleran ini yang kerap kali diperparah oleh faktor-faktor politik, ekonomi, ras, etnis, dan aneka kesenjangan lainnya. Ya, simpulan dari bacaan atau presentasi saya hari ini ada simpulannya. Ya, di bawah ini simpulannya. Dalam era globalisasi, agama-agama tetap memainkan peranan penting agar masyarakat tidak hanyut dalam arus fundamentalisme dan liberalisme, karena keduanya tidak peduli dengan ekstensi orang lain. Jika agama-agama tidak dapat berdialog, maka kekerasan atas nama agama dapat mencederai kesatuan bangsa dan menciptakan ketakutan dalam bermasyarakat. Pluralisme agama menjadikan dikotomi mayoritas-minoritas tidak relevan bagi atau sebab semua agama, umat beragama berpotensi sama baiknya membangun kehidupan bersesama secara damai dalam bingkai kepelbagaian dalam kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Menjadi tugas kita bersama untuk menerangkan dan menjalankan terus-menerus dialog sejati supaya perdamaian semakin dirasakan di dalam masyarakat. Baiklah, demikian dari presentasi yang saya bacakan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang tersilap. Saya mohon diampunkan atau dimaafkan karena saya juga belajar. Jadi tujuan saya mempresentasikan ini agar saya bisa jadikan pedoman pembelajaran saya, dan ini saya akan simpan untuk diupload sebagai dokumen pribadi, dan tidak menutup kemungkinan saya akan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita selalu sehat-sehat selalu. Bye.